Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih kita mengatur suhu di kantor. Mengenai bagaimana kita mengelola konflik yang ada di kantor khusus buat HRD dan juga para pemilik usaha. Sebelumnya mohon subscribe dan klik lonceng. Teman-teman, sebagai pemilik usaha atau sebagai seseorang yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya manusia di sebuah usaha, kita harus waspada dan cukup sensitif dengan yang kita istilahkan suhu kantor. Program karyawan yang ada itu perlu kita sesuaikan dengan suhu kantor saat itu. Misalnya, ketika suhu kantor dalam tanda kutip sedang tidak bersahabat, sebagian karyawan akan mengalami demotivasi. Dalam situasi seperti ini, maka manajemen mungkin bisa membuat program refreshing yang tidak terlalu mahal. Misalnya makan siang bersama, atau karaoke, atau kenaikan gaji, dan pemberian bonus juga akan terasa seperti oase. Selain itu, kelonggaran peraturan dan prosedur kerja mungkin juga bisa membantu menurunkan suhu kantor menjadi kembali normal. Nah, terkadang jurus-jurus tersebut tidak mempan. Alternatif lainnya adalah melakukan yang kita namakan counseling atau coaching. Counseling bisa dilakukan secara pribadi untuk menggali masalah yang sedang dihadapi oleh orang per orang atau sekelompok karyawan. Konseling dapat meningkatkan produktivitas karena terciptanya komunikasi yang terbuka antara manajemen dengan karyawan atau antara atasan dan bawahan. Contoh nih, ketika karyawan butuh dukungan karena konflik dengan klien, maka kita harus bijak memposisikan diri. Tingkat penerimaan karyawan terhadap organisasi pun bisa diukur. Contoh, ketika karyawan masih baru, perlu dijaga motivasinya dalam rentang 30 hari pertama. Untuk itu, karyawan harus ditemani hingga mampu beradaptasi dan mandiri dalam mengerjakan tugas barunya dia. Namun, dari itu semua yang paling memberikan efek berarti dan panjang adalah coaching atau pembinaan. Pembinaan dapat mendorong karyawan mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan dari dalam dirinya. Cara ini sebagai upaya atasan dalam melatih dengan memberikan orientasi, membantu mengatasi hambatan agar karyawan mencapai kinerja optimal. Seorang atasan yang berperan sebagai coach sekaligus harus memiliki sertifikasi serta menguasai tools dan metodologi coaching tertentu. Tapi nggak harus selalu gitu. Sebenarnya peran sebagai coach ini harus ada di setiap atasan, walaupun tanpa sertifikasi. Berlatihlah untuk menjadi coach dari bawahan sehingga semua pekerjaan bisa berjalan lancar dan suasana kantor pun menyenangkan. Nah, karena coaching ini juga dapat membantu karyawan mengubah pola pikir jadi lebih out of the box, sehingga lebih kreatif dan inovatif. Begitu menurut pengalaman saya, dan jika kalian suka dengan apa yang telah saya sampaikan, mohon klik like dan tolong di-sharing ke teman-teman yang lainnya agar bisa menebarkan manfaat. Dan sekian, terima kasih dari saya.